Halo, salam sejarah. Bertemu kita lagi dalam materi sejarah. Kita akan belajar, kita akan berpikir. Karena belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Ini disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Soekarno. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seri ketiga dalam perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Seri pertama, seri kedua sudah ada sebelumnya dan bisa dilihat di channel saya bersama Charles Sihombing. Perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa yang ketiga ini adalah tentang konflik kepentingan dan pemerintahan. Mari kita sama-sama membahasnya. Munculnya gerakan-gerakan separatis, munculnya kelompok-kelompok pemberontak, ini disebabkan oleh banyak hal, dan juga ini dikaitkan dengan adanya kepentingan. Konflik yang akan kita bahas kali ini adalah konflik yang disebabkan oleh Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian Republik Maluku Selatan, kemudian pemberontakan Andi Agis, sampai nanti akan kita bahas yang pemberontakan yang ingin mengoreksi pemerintahan. Yang pertama kita lihat adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang dikomandoi oleh Westerling. Hal ini terjadi di Bandung, Jawa Barat, yang memakan korban tentara-tentara Indonesia, di mana APRA nanti didukung oleh bekas militer atau tentara Belanda yang bertugas di Indonesia, tentara Knil. Mereka menembaki, menangkapi TNI dan polisi yang ada mereka temui. Saat itu terjadi geger di Bandung, Jawa Barat juga. Kemudian Angkatan Perang Ratu Adil juga mendapat dukungan dari Sultan Hamid II, yang menjadi kontroversi mengenai Sultan Hamid II nanti akan kita bahas dalam materi tersendiri. Angkatan Perang Ratu Adil tidak berhasil melakukan tujuannya, bahkan kemudian Angkatan Perang Ratu Adil berhasil dipukul mundur untuk keluar dari Jawa Barat. Westerling berhasil melarikan diri dan disinyalir dia dibantu oleh para diplomat-diplomat Belanda. Itu mengenai APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Dari penamaan itu, Westerling ingin meyakinkan bahwa sudah saatnya rakyat Indonesia mendukung orang-orang seperti Westerling. Namun Westerling salah perhitungan. Ternyata TNI adalah sebagai sosok yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan berhasil mendesak Knil untuk segera angkat kaki dari Jawa Barat atau dari Bandung. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis ini adalah pemberontakan yang dianggap merongrong wibawa negara pusat atau pemerintahan pusat. Andi Agis berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, di mana Andi Agis didukung oleh para veteran, para bekas-bekas dari tentara Belanda yang bergabung dalam Knil. Andi Agis berhasil ditangkap oleh Kolonel A.W. Kawilaran
dan memaksa Andi Ajis menyerah. Pemberontakan yang berikut adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan, di mana pemberontakan ini adalah pemberontakan yang merupakan lanjutan dari pemberontakan Andi Ajis, di mana bekas tentara Kenil banyak yang melarikan diri ke Maluku dan mendukung perjuangan dari Sumokil. Sumokil ini bekas jaksa tinggi negara Indonesia Timur. Dan ini juga didukung oleh orang-orang Maluku yang berada di negeri Belanda. Jadi dukungan terhadap Republik Maluku Selatan juga datang dari Belanda, termasuk orang-orang keturunan Maluku yang ada di seluruh luar negeri. Kemudian setelah Andi Ajis, Kolonel A.W.K. Wilarang ditugaskan juga untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan dan berhasil. Langkah operasi militer dilakukan karena sebelumnya sudah ada upaya untuk melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Dr. J. Leimena, namun RMS menolak untuk berunding. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang peristiwa konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Di sini kita akan bahas nanti bagaimana negara-negara federal yang bergabung dalam BFO. Lalu kita akan membahas juga tentang pemberontakan Pereri Permesta. Yang pertama, BFO. BFO ini adalah negara federal di mana bentuk pemerintahan yaitu negara di dalam negara atau federasi. BFO ini adalah kumpulan dari negara-negara ciptaan kolonial Belanda. Artinya BFO ini adalah tempat bernaungnya orang-orang yang ingin atau menginginkan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Kemudian secara pelan-pelan akhirnya BFO ini kekurangan dukungan dan nantinya negara-negara federasi tersebut mereka bergabung kembali ke wilayah Republik Indonesia. Pemberontakan lain yang besar adalah pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan ini dianggap pemberontakan yang melibatkan dan mempertemukan antara prajurit-prajurit pro pemberontakan dan prajurit-prajurit TNI yang anti pemberontakan. Seperti di awal saya mengatakan bahwa PRRI Permesta merupakan pemberontakan yang dianggap pemberontakan yang paling besar dilakukan oleh gerakan separatis. PRRI Permesta terbentuk karena kecewa terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kenapa? Karena pemerintah pusat tidak memberikan otonomi kepada daerah. Kemudian merasa terabaikan bahwa di daerahnya tidak ada pembangunan sehingga para panglima-panglima daerah militer setempat mereka ingin mengoreksi supaya pemerintah pusat memperhatikan wilayahnya di daerah-daerah. PRRI Permesta juga terjadi disebabkan pelaksanaan demokrasi liberal, bahwa PRRI Permesta mendesak supaya kabinet dikembalikan kepada Perdana Menteri Muhammad Hatta.
Perry Permesta muncul karena adanya dukungan dari panglima-panglima militer yang ada di daerah-daerah. Panglima-panglima militer inilah yang membentuk dewan-dewan seperti ada Dewan Manguni di Manado, ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan, ada Dewan Gajah di Sumatera Utara, ada juga Dewan Banteng di Sumatera Barat. Inilah daerah-daerah yang mendukung Pereri Permesta. Pereri Permesta diproklamasikan tanggal 15 Februari 1955 di Sumatera Barat. Untuk pimpinan dari kelompok Permesta ada AWK Wilarang yang tadi yang menumpas pemberontakan Andi Ajis dan Republik Maluku Selatan. Ada Job Wagro atau Jacob Frederick Waro, kemudian ada Herman Nicholas Vence Samuel. Nah, ketiga tokoh ini adalah tokoh-tokoh sebagai pimpinan dari Permesta. Pada saat Pereri Permesta diproklamirkan, maka terbentuk kabinet Pereri seperti yang kita lihat di sini. Sebagai Perdana Menteri adalah Safrudin Prawiranegara. Mana Safrudin Prawiranegara pernah menjabat sebagai presiden untuk menjalankan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Pereri Permesta disinyalir adalah campur tangan. Disinyalir juga adanya hubungan dengan terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana Amerika Serikat membantu peralatan persenjataan dan juga membantu pilot untuk perjuangan Pereri Permesta. Hal ini lebih jelas setelah Alan Pope, seorang pilot dari Amerika Serikat yang berhasil ditangkap karena pesawatnya terjatuh, ditembak oleh TNI. Pereri Permesta sudah diajak oleh pemerintah untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, namun mereka menolak. Dan Pereri Permesta dibentuk operasi untuk menumpas Pereri Permesta tersebut oleh pemerintahan pusat. Untuk wilayah Riau nanti dibentuk operasi Tegas yang dipimpin Letkol Karudin Nasution. Ada juga operasi 17 Agustus oleh Kolonel Ahmad Yani. Ini nanti untuk menumpas wilayah Sumatera Barat. Kemudian untuk operasi Sabta Marga itu Brigadir Jenderal Jati Kusumo untuk mengamankan wilayah Sumatera Utara atau Sumatera Timur. Kemudian ada operasi Sadar oleh Letkol Ibnu Sutowo di Sumatera Selatan. Kemudian untuk menumpas gerakan Permesta di Sulawesi dilancarkan operasi gabungan namanya Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rumikto Hendradiningrat. Pereri Permesta itu berhasil dibungkam, berhasil dibubarkan oleh TNI bersama rakyat karena ternyata
personil tentara PRRI Permesta tidak siap atau belum bisa memakai peralatan-peralatan yang dipasok oleh Amerika Serikat. PRRI Permesta juga merupakan suatu cobaan, suatu pembelajaran bagi pemerintah agar selalu memperhatikan daerah-daerah jangan sampai tertinggal sehingga memunculkan sifat ingin melepaskan diri dari daerah-daerah pusat. Demikian materi kita tentang perjuangan disintegrasi sesi yang ketiga ini. Kalau ada kurang jelas, silahkan nanti hubungi saya. Yang jelas, kalau ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share, dan juga berikan komen untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih, salam sejarah.